harapan ciri-ciri orang iman itu yang imannya hidup. Iman itu bisa hidup. Iman itu ada ruhnya. Apa ruhnya iman? Islam, ikhlas. Orang itu kalau ibadahnya ikhlas akan bangkit terus. Ibadahnya semakin ingin bertambah. Itu berarti ciri-ciri orang imannya hidup. Tetapi kalau imannya mati, jangan kan bertambah. Yang ada aja maunya dikurangi, maunya disunat. Subuh dimulai disunat. Lohor molor-molor. Asar aras-arasan. Maghrib keturun. Isya lupa. Ini adalah ciri-ciri orang imannya tidak hidup. Untuk menghidupkan iman, yang pertama ruhnya adalah ikhlas. Yang kedua, kita harus punya kemauan, semangat, dan bahkan kita harus mempunyai kebanggaan sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Wong Islam gak bangga dengan Gusti Allah itu keliru. Berarti orang itu tidak perhatian. Orang-orang yang tertipu oleh hawa nafsu. Maka ciri-ciri orang mukmin itu diantaranya kemauan untuk selalu bersama Allah, selalu menjalankan perintah Allah, dan selalu ingin menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sampai gerabak dewe-dewe, adakah ciri-ciri seperti itu dalam diri kita? Kok tambah malas? Itu berarti perlu dibenahi. Ibarat mobilnya mogok. Hadirin ingkang kula mulyakaken, salajengipun pengajian kita ikam Sebenarnya Ta'ilah dalam makalahnya Kota as-sa'irina megat sapa Allah ing wong kang padha melaku lahu krana Gusti Allah wal wasilain lan wong kang tumeka ilahi marang ngersane Gusti Allah an ru'yatil a'malihim saking ningali pira-pira amale. Jadi singkate ngaji niku sing awal. Gusti Allah niku megat, medhot. Wong-wong sing soleh, wong-wong amal, wong-wong ibadah teko ningali amale. Pasti ngeten. Kalau sampean amal ibadah kok jadi didelok. Nyari dilakoni, jangan dilihat ke belakang supaya enggak ceria, supaya enggak ingin dilihat orang. Cukuplah kalau sampean Allah yang melihatnya, dan Allah selalu melihat. Masih sampean ini enggak merasa dilihat, tetapi pasti dilihat. Jadilah orang-orang yang bangga ketika hidup ini selalu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rumongso didelok. Ketika seseorang itu bisa merasakan bahwa dilihat oleh Allah, maka orang ini akan merasa loyo. Ngerti loyo sampean? Oh, bahwa itu pengiran terus isin malu. Kalau sudah malu akan takut. Kalau udah takut akan cinta. Kalau udah cinta, maka orang ini akan mendapatkan anugerah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terus ini wasuhutil ahwalihim lan ningali piro-piro tingkai atine. Hatiku nanti pangeran tangga. Hati itu hanya satu ibadahnya, zikrullah. Selain tidak digawe eling duit gak enak, digawe eling bojo gak enak, digawe eling anak greget no pikir. Oh mani bojone ngaplokan bisa tambah wis. Eling tok stres ya. Digawe mantan kowe gak bisa ngomong. Itu juga enggak boleh. Hanya satu ibadah hati ini adalah zikrullah. Kalau ibadah lahir macam-macam, wonten salat, zakat, puasa, haji, wonten ibadah-ibadah lahir yang lain, nulung wong, memberi kotoran di jalan atau duri yang tersenyum dengan sesama muslim, mengucapkan salam lebih dulu, menjabat tangan sama-sama muhrib, sama-sama satu muhrib, ini diniatkan karena Allah, maka akan membangkitkan ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amma sa'iruna, ana pun utawi wong kang padha melaku, fali annahum
mongko iku krana setuhune ya ma iku lam yatahaqqaqu ora buktekake sapa sairin as-sidqu ma'allahi as-sidqu ma'allahi sapa sairin ing dalem sertane Allah fiha ing dalem amali wa ammal wasiluna utawi anapun utawi wong kang wis tumeka fali annahum mongko iku krana setuhune ya ma ghayyabahum kang nutupi sapa Allah ing wasilun bisuhudihi anha sebab nyawang Allah ana ing adoh saking amali lan ahwali. Hadirin kang kula mulyakaken dipun dawuh ulama Gusti Allah taala iku megat wong kang lagi lumaku anggayuh maksude lan wong kang wis bisa anggayuh maksude. Napa sing dipegat bayu maksude niku niku wong-wong sing dipegat didohno. Jadi kula sampeyan iki gelem ibadah bener-bener krana Allah, maka Gusti Allah ngedohno kula sampeyan saking sifat-sifat sing elek. Niki fadilah. Niki barokah. Makanya ana wong ibadah rajin, amale akeh watek kok gak berubah. Akhlake pancet, kuaji tapi utangan gak nyaur. Ya. Kula niku Gus, Pak Haji niku sing utang niku. Utang duwe motor, duwe omah, duwe sawah, utang gak nyaur. Iki berarti kaji bardut. Ngendikan bardut sampeyan wis ngono iku lah. Berarti amal ibadahnya tidak menerangi hatinya. Tidak melahirkan ketakwaan kepada Allah SWT. Perlu dipertanyakan. Atau bisa dikatakan orang ini pasti ibadahnya bukan karena Allah SWT. Sebab ibadah yang karena Allah akan melahirkan akhlakul karim. Ini sahabat, tabi'in, para ulama, para salafus sholihin, kenapa akhlaknya rata-rata bagus? Karena memang ibadahnya itu, amal ibadahnya, keimanannya menerangi hatinya. Karena apa? Karena setiap yang dilakukan digantungkan, diserahkan, diharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan merubah, membentuk karakter, akhlak seseorang itu. Kaku yo, keras yo apa? Contohnya Sayyidina Umar ketika masuk Islam, lemes, sabar, ikhlas. Bojone Sayyidina Umar wong wedok sing paling keras. Sak dunyo gak ono wedok paling keras. Terus ulama kejaba bojone Sayyidina Umar. Sebab biasanya Gusti Allah iku ndawuh ngenten. Nek ana wong lanang keras, bojone pasti sing wedok luwih kaku. Kebanyakan seperti itu. Nek ana wong lanang sabar, bojone kadang-kadang luwih sabar. Ramle menika para jamaah ingkang kula mulyakaken. Monggo kula pansaya niki setiap amal, setiap mau perbuatan baik jenengan toto dhisik. Makanya Imam Syafi'i mengambil satu langkah yang sangat indah, yang sangat bagus dan barokah. Kajengi sholat. Zaman Rasulullah SAW buat wonten kalimat usolli. Oleh Imam Syafi'i dibikin usolli dulu, persiapan noto hati. Bukan hanya usolli, sak dereng sholat disunahno syahadat dhisik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maca a'udzubillahi ta'awud. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Niki Imam Syafi'i baru usolli. Baru usolli. Jadi para jamaah ingkang kula mulyakaken, ini adalah tidak ada jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maca usolli, tidak ada. Imam Syafi'i mengambil satu langkah supaya kita itu mau menghadap pada Allah itu, supaya menghadap pada Allah itu dengan ikhlas. Oleh Imam Syafi'i supaya tenang disunnahno ka Imam Syafi'i maca ta'awud, syahadat, qul a'udzu birabbin nas,
baru maca usolli, baru takbir. Padahal yang wajib bukan usolli, tetapi takbir. Jadi sholat itu yang wajib diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, ketika orang sudah baca ta'awud dulu, syahadat, qul a'udzu birabbin nas, usolli, insya Allah pikirannya wis tenang, niatnya sudah tertata. Ketika takbir Allahu Akbar, niatnya gampang. Soalnya sampun didahului dengan hati yang tenang, apa malih diawali dengan syahadat, falak, qul a'udzu birabbin nas. Sehingga sholat ini mudah khusyuk, mudah ikhlas. Sebab sampun tertoto dengan indah dan rapi. Dan fadilah daripada sholat yang ikhlas tadi akan membentuk karakter seseorang menjadi karakter yang baik. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahu akbar. Kalau wong sholat tidak akhlaknya tidak berubah, wataknya gak berubah, malas ibadah pancet, berarti orang itu belum pernah benar-benar sholat. Sebab sholat itu lidzikri, sholat itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat karena Allah, maka Allah akan merahmatinya, memberkahinya, mengampunilahnya. Bahkan Rasulullah hadis bahwa sholat itu ibarat orang yang punya rumah. Rumahnya depan pintunya ada sungai, yang mana setiap kali dia lewat sungai itu selama 5 kali, tentunya hatinya, tentunya badannya akan bersih dari kotoran dosa-dosa kepada Allah dan kotoran hati yang berupa riya, ujub, sombong dan sebagainya. Dipegat saking ningali amal lan nyawang salah tingkai ati. Dijauhkan seseorang itu dari melihat amal ibadahnya, tetapi hanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengagungkan. Jadi orang yang benar-benar ibadah kepada Allah, yang sesungguhnya Allah akan menolongnya, menjauhkan hatinya, menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat riya, sombong dan sebagainya yang menjadikan orang itu sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar hanya menghambakan diri kepada Allah SWT. Dipegat saking ningali amalan nyawang sholat tingkai perlu nih. Nah, ini rahasia ulama. Perlunya apa? Dijauhkan oleh Allah dari melihat amal ibadahnya, tingkah ibadahnya, perbuatannya, supaya melulu takdim marang Allah tanpa ono ilat atau krono. Jadi para jamaah yang saya muliakan, dari bahasa ulama ini sesungguhnya seseorang tidak bisa berbuat kebaikan kecuali pertolongan Allah SWT. Dijauhkan oleh Allah dari melihat amalnya, ibadahnya, supaya takdim, berserah diri hanya kepada Allah SWT. Ini namanya ikhlas. Nomor 2, supaya podo selamat saking anggawa-gawake lan nyawang awake ono ing sekabehane tingkah. Supaya tidak membanggakan dirinya. Saya ini. Gak ada. Orang-orang soleh, orang-orang sufi selalu menghilangkan akunya pada dirinya. Aku ini tidak ada. Allah, semua Allah, semuanya Allah. Semuanya pertolongan Allah, milik Allah, semuanya Allah. Ini para jamaah yang saya muliakan. Tidak ada aku ini lemah, aku ini bodoh, aku ini miskin, aku ini rendah, aku ini. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bodoh enggak, amal ibadah enggak dipamer, enggak lego. Kalau enggak dipamerkan enggak puas. Kalau enggak diketahui orang enggak puas. Amal ibadah seperti ini sebenarnya amal ibadah yang dituntun oleh iblis. Jadi ada orang ibadah dituntun oleh Allah, dijauhkan dari riya, sombong dan sebagainya. Ada orang riya amal ibadah dituntun oleh iblis. Dari iblis, sholat kamu, ibadah kamu, hajilah kamu, supaya kamu dapat gelar haji, supaya orang menganggapmu orang yang baik, ahli ibadah. Baduke gosong nang wisan wis. Waktu sujud ditempel ditekan. Sebenarnya sujud itu dalam satu riwayat dalam kitab fikih itu tidak ditekan. Yang menekan, yang menahan adalah tangannya. Cuma nempel aja wis. Cuma nempel titik, nempel. Yang penting syaratnya nempel. Nah, nek gosong-gosong ditempel kosong-kosong wisan. Nah, rok. Nah, gini. Kira aja. Nek kalian gampang cepet gampang itu gampang sampean. Apa caranya? Tukang cat MK sing werna ireng beres wis.
langsung ireng. Sak rai-rai ini bisa. Nomor 3 supaya sempurna nikmat kang diparingake sebab syukur lan awake ngetok-ngetokake karepe marang Gusti Allah. Supaya merasa nikmat kan diparingake Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan merasa syukur atas anugerah Allah berupa ibadah. Jadi kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang hebat, kenikmatan yang perlu kita syukur yang pertama adalah kita bisa nikmat menjadi hamba Allah. Kita merasakan bahagia bersama Allah sebagai hamba Allah yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kenikmatan ketika bersama Allah, ketika wirid, ketika zikir, ketika baca Quran, ketika sholawat, ketika kita ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, aku terasa bahagia ketika sholat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah waktunya adzan, selalu tanya, di mana adzan kok belum Bilal kok belum datang ya Bilal? Kemana Bilal kok belum datang? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika adzan dikumandangkan, Rasulullah SAW akan merasa bahagia karena menerima, karena mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bertanya, aku ini kebahagiaanku ketika aku sholat. Ini kita kan enggak, kebahagiaan ibu-ibu kalau beli gelang gede. Sampeyan kalau bikin gelang yang besar gampang Bu. Bapak tak kasih tahu, tokono gelang 5 kiloan toko wesi, murah. 1 kilo 20.000 sing bekas rosokan. Beres urusan. Tapi saya bangga, saya bahagia panjenengan semua tetap hadir di sini dalam rangka pengajian rutin di Lampung, di Kabupaten Lampung ini. Ungsume saat niki banyak orang rekreasi, bermaksiat kepada Allah, ada yang tidak, menyenangkan, menyambut datangnya tahun baru, ya, pulang dengan hati yang gelap. Tetapi kita tahun baru ini berkumpul, berzikir bersama sejak semalam, kita bersolawat. Nanti kita begitu malam barunya lewat, begitu tahun barunya sudah tanggal 1, tanggal 2, kita mendapatkan anugerah, ketenangan, jiwa kita bahagia. Tapi orang-orang setelah rekreasi, duwe entek, atine sumpek, gelut nek bojone. Tukaran akhirnya, anak ngamuk. Kalau sampean mboten, duwe woto. Iya, nek gelem sedekah malah bukan hanya woto, ditambahkan Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah. Di dunia ditambah akeh. Dan mau sampean duwe ati yang tenang. Alhamdulillah. Berarti kita ini ya, kalau saat ini banyak orang rekreasi tahun baru, yaitu rekreasi untuk bermaksiat, alhamdulillah kita siang ini berekreasi bersama Rasulullah tadi dengan sholawat, dan sekarang berekreasi taklim menghadapkan diri pada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini, yang kita sama-sama sampaikan ini manfaat dan barokah. Ala hadil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali Muhammad salatan hajat. Allahumma Allahumma barik Islam, Allahumma barik iman, Allahumma barik Fatimah, Allahumma yassir lana amarna fitina, Rabbil firli warhamni wajibirni warfa'ni masyiddukum salati wa min duriyati Rabbana taqabbal du'a ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fi masid Rabbana atina benar wa adkhilna jannata rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasidah.